Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki kompak, ibu-ibu kurang kompak didoakeun. Anu jawab salam semangat, buah salam buah pepaya. Yang jawab salam semangat, urang balik pinggir jadi orang kaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai yang di desa Kalimiring, Indonesia. Kita bisa ditambahkan Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah hadir guru kita kebetulan bermukim di Kalimiring, yakni pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum, yakni Ustadz Hasbullah. Kebetulan Ustadz Hasbullah ini yang datang ke rumah Neng Fitri. Cair. Iri aja. Alhamdulillah wasilah beliau Neng Fitri bisa datang ke sini. Kita doakan semoga Ustadz Hasbullah ini diberikan sehat panjang umur dalam lindungan Allah. Santri-santrinya semuanya sukses dalam bidang agama, sukses di dunia maupun kelak, membahagiakan dan menyelamatkan di akhirat. Alhamdulillah. Hadir juga di sini guru kita, pengasuh pondok pesantren Misbahul Milah, Ustadz Haji Juhri. Kita doakan beliau juga guru kita yang mensyiarkan agama Islam. Kita doakan beliau juga sehat panjang umur dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di sini juga hadir guru kita, yakni dari pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah, Ustadz Sarbini. Ini bininya datang ya Ustadz? Insyaallah. Jadi Ustadz mah nggak bawa bini juga tiap hari, ya ditemenin bini terus. Alhamdulillah, mana Bapak Ustadz Sarbini. Alhamdulillah, kita doakan beliau guru kita semoga sehat panjang umur dalam lindungan Allah, sehingga ilmu-ilmunya semoga narik sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa alhamdulillah dukungan dari Kepala Pokon yang sangat-sangat Neng Fitri hormati, yakni Bapak Kepala Pokon Tanzili Yusuf beserta jajarannya. Semoga umar kita diberikan istiqomah di jalan Allah, amin Allahumma, sehingga Kalimiring Indonesia Raya ini maju, amin Allahumma. Tak lupa yang sangat-sangat Neng Fitri hormati, ya sabar dia diukila yang sangat-sangat Neng Fitri hormati, bapak-bapak, Pak
Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Amin. Ulang deui. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini pengajian jamaah rahimakumullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sangat-sangat Sayyidatul Fitri kagumi, yang sangat-sangat Sayyidatul Fitri, Masya Allah ya. Tadi ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kuasa Allah hatta min fadli Rabbi ya, kita mendengarkan dari kiroah kita, qori'ah kita ya. Masya Allah, siapa namanya? Tiara Aisyah. Masya Allah, ternyata namanya juga indah, Bu. Nama itu mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai nama ibunya Kokom, nama bapaknya Ba. Jadi jangan sampai Baskom. Ya, jadi nama itu berpengaruh dunia sampai akhirat. Maka pulang dari sini Ibu, pulang dari sini namanya yang masih Kokom, ya Kokom udah punya anak, nanti buat anak lagi ganti Aisyah. Ya, ini kebetulan luar biasa. Ya, ada satu qori'ah kita bernama Mutiara. Ada lagi satu lagi bernama Bintang. Semoga mutiara dan bintang ini bukan hanya mutiara di dunia, bintang di dunia, kelak bintang di surga ya Allah. Amin Allahumma. Pengen nggak punya anak gitu? Pengen. Terus kalau udah pengen mau diapain namanya? Ya, jadi masukin ke pon. Kan anaknya deket tuh. Masukin, jangan masukin doang, si haji. Ibu, Bapak, ngomong-ngomong yang kita dikasih waktu berapa menit? 2 jam. Coba ibu-ibu Neng Fitri dikasih waktu berapa menit? 3 jam. Kata kepala pokok Neng Fitri dikasih waktu 5 jam. Neng Fitri jawab, kayaknya orang kali ini nggak pernah melihat penceramah pingsan. Ibu, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain, tiada bukan. Kita hadir di sini, berkumpul di sini, bermuajahah di sini. Kita diberikan iman, Islam dan sehat beribadah kepada Allah. Semuanya tiada lain. Nikmat bukan dari kita sendiri, kita diberi nikmat oleh Allah. Maka wajib kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang pelit, bukunya mau ada jelma pelit, mana jelma? Tunjuk ke jelma apa? Bu, alhamdulillah ya, bu, alhamdulillah, anak. Ibu tahu orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang pelit ketika dibacakan nama, ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diam dan tidak bersolawat. Ketika dibacakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya diam, ya, tidak mau bersolawat. Itulah hakikat orang yang pelit, ya, orang yang pelit. Jadi mari kita sama-sama kita gemakan dulu sholawat. Kita hadirkan baginda Rasulullah di
di dalam acara ini, di dalam hati kita. Buang dulu urusan-urusan dunia. Kita di sini lagi berurusan tentang syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu kali lagi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, ya Habib, salam alaika, Kagugu. Ibu, Bapak, Neng Fitri pernah mendengarkan dauh atau kata-kata dari Al-Habib Abu Bakar Abdurrahman Al-Abbas. Beliau mengatakan, jika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu, bapak, kita diharuskan kalau kita bersolawat suara kita sekencang-kencang mungkin. Bu, pertanyaannya, kenapa harus kita bersolawat sekeras-keras mungkin agar kelak baginda Rasulullah kenal sama suara kita? Pak, oh ini mah suaranya Ibu Siti, ada Ibu Siti. Mana Ibu Siti? Cocok bener di sini ya? Insya Allah pas ya. Kayaknya ini mah suaranya Ibu Nur. Mana Ibu Nur ada di sini? Ada juga itu. Masya Allah. Ini mah suaranya Bapak Amir katanya. Ada di sini kan? Ada. Takbir. Insya Allah. Alhamdulillah kita di sini dulu sama ketawa sebenarnya. Wow. Jadi jika kita bersolawat, ada yang solawatan, ada yang menggemakan solawat pulang dari sini, ya suara kita kalau bersolawat sekencang-kencang mungkin, sekeras-keras mungkin. Harapannya kalau kita suaranya di sini, kita keraskan bersolawat, di rumah kita keraskan solawat, kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, baginda Rasulullah kenal dengan suara kita. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, amin. Di sini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ujiannya berat, Bu. Kenapa berat ujiannya? Tadi itu kita mau mulai pengajian, kita diguyur hujan, bener apa enggak? Munduran gelap katanya, kelihatan lampunya di belakang dia. Nah, gini. Ya. Nah, itu ya. Geser. Tim. Nah, ketinggalan. Ustaz, karaknya usah jadi atur depan kita. Penempatan lampunya berembang. Masya Allah, alhamdulillah. Begini Pak ya, alhamdulillah. Ya setuju. Kelihatan. Alhamdulillah, cantik nggak sih? Di sini juga ibu-ibu pada cantik,
Bukannya cerah-cerah kesorot lampu, alhamdulillah. Lanjut. Puji yang kedua, tadi kita diuji dengan hujan, gerimis melanda hati. Tapi alhamdulillah ibu, bapak dan ibu di sini walaupun diuji dengan dingin, biasanya kalau dingin sok ngapain? Hah? Biasa apa kalau lagi dingin gini? Ngopi. Kata bapak-bapak yang di dalam kelonan deh. Ya. Tapi alhamdulillah ibu, kita dingin diuji dengan dingin, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Maka ibu, bapak yang hadir di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Semoga kelak kita juga dipilih oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Di sini kita memperingati Maulid Nabi. Lantas banyak yang bilang Maulid Nabi itu, Pak, nggak ada dalilnya, Neng. Maulid Nabi itu nggak ada dalam Al-Quran. Ngapain ngerayain Maulid? Ya, jawabannya cinta tidak butuh dalil. Bener enggak? Cinta tidak butuh dalil. Cinta adalah berkaitan dengan hati kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak senang, wong yang lahir adalah nabi yang sempurna. Jangankan nabi, kita punya anak berojol aja senang apa enggak, Bu? Ada yang mohon maaf, sebagian orang laut, Bu, di laut sana anaknya lahir, happy birthday to you. Happy birthday ya, Bu. Itu si lilin dihidupin, dinyanyiin happy birthday to you. Cuma nggak pakai L doang. Happy birthday to you, ya Bu ya. Gimana nggak aneh udah dihidupin happy birthday to you, terus ditiup dimatiin, ngapain dihidupin? Kita kelahiran anak kita senang luar biasa. Kita kelahiran cucu kita senang apa enggak, Bu? Senang. Apalagi kita sekarang bulan Rabiul Awal, yakni Maulid Nabi. Gimana tidak senang? Yang dilahirkan, yang kita peringati adalah Nabi yang sangat-sangat kita rindukan, yang sangat-sangat kita cintai. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di sini ibu nggak sia-sia ya. Cinta perlu bukti. Neng Fitri mau nanya sama ibu-ibu, kalau suami ibu, kira-kira ibu punya suami, kira-kira butuh bukti apa enggak? Di sebelah kanan Bu, ibu-ibu kalau ini tak perlu bukti apa enggak sama suami? Perlu ya. Sekarang sebelah kiri, kira-kira ibu suaminya cinta sama ibu, ngomong doang, kira-kira enak ngomong doang apa bukti? Makanya Bapak Lurah, sebenarnya enak Pak, punya istri, pengen ngebahagiain istri itu enak. Enaknya kenapa? Ajak jalan-jalan istri ke mall, jalan-jalan aja gak usah beli. Ajak istri ke tukang bakso, ya ke tukang baksonya aja. Wow, Masya Allah. Jadi cinta perlu bukti. Dengan apa kita hadir di sini? Ini adalah bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini bukti kita cinta. Kita di sini kumpul bukti kita cinta. Ngaji bareng, bersolawat bareng sama guru kita, sama ulama kita, sama kiai kita. Siapa yang berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kelak siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang alim, kelak ia akan dipandang oleh Allah.
Amin Allahumma. Cinta kepada Nabi Pak perlu buktinya apa? Banyak yang bilang pengen banget dapat syafaatnya Nabi, malah nggak mau sholawatan. Itu namanya Jadi ada nggak jomblo-jomblo di sini yang suka dusta? Insya Allah. Tuh. Dengan kita kumpul di sini, kita membuktikan bahwa kita cinta dengan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari baca sholat, lagi nyapu baca sholat, nyuci piring baca sholat, lagi masak baca sholat. Sholatullah, sholatullah, ala Rasulillah. Sholatullah, sholatullah, ala Yasin. Bahwasanya di Bismillah wa billahi Rasulillah. Bukti kita cinta kepada Nabi kita dengan bersolawat. Ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu, tapi kita yakin di sini juga kayak ibu-ibu zaman dulu. Bukan mukanya bukan. Ibu-ibu zaman dulu rajin baca sholawat. Ya, sambil masak baca sholawat, sambil cuci piring baca sholawat, sambil nyapu baca sholawat. Itu bukti kita cinta sama Nabi. Oh, Masya Allah. Lagi masak baca sholawat. Makanya ibu-ibu zaman dulu Pak, sekarang pertanyaannya Neng Fitri mau nanya sejujur-jujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Gombal deh. Sekarang Neng Fitri mau nanya, kalau istri bapak-bapak kalau lagi masak nyanyi tak baca sholawat? Jujur amat lagi mau nyanyi. Tok-tokan. Insya Allah di sini mah nggak ada. Kalau ibu-ibu yang di laut, kalau lagi masak bukannya sholawat malah nyanyi. Ibu-ibu yang dekat di laut, di kali miring mah ahli sholawat semua. Amin Allahumma. Ya, di sana dekat laut Bu, lagi masak, ya bukannya baca sholawat malah nyanyi. Jadi usahakan kita lagi masak baca sholawat, ini malah nyanyi. Barulah 1 bulan. Wah, nitip ya. Diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan merenang kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Ke depan sama saya. Jadi ibu-ibu di kali miring mah ganti. Kalau ibu-ibu yang dekat laut nyanyi, ibu-ibu mah baca sholat. Kita contoh ibu-ibu zaman dulu makan sama daun singkong, makan sama pakis, nyahotin pakis, kampung genjer. Alhamdulillah di kali miring nyaho kana genjer, mau kana kampung. Tuh. Jadi orang tua zaman dulu masaknya enggak seberapa. Ya, masaknya cuma mohon maaf paling daun singkong tapi enak. Bisa menghidupi 20 anak, cukup. Orang tua zaman
dulu anaknya banyak-banyak tapi bisa hidup semua Bu, hidup semua. Masakannya cuma daun singkong karena dibacakan sholawat jadi nikmat. Jadi kita contoh orang tua zaman dulu, masya Allah ya, lagi masak baca sholawat. Sekarang ibu-ibu pulang dari sini, ibu-ibu tiru ya. Kata Neng Fitri, kata wasilahnya Neng Fitri, sekarang kalau masak daripada nyanyi nggak ada manfaat, ya nggak ada pahalanya, mendingan masak sambil masak tempe baca sholawat. Itu kayak apa namanya, kalau enceng ya Bu ya. Iya, dimasukin minyak, dimasukin tempe sambil baca sholawat. Apalagi di sini ibu-ibu beruntunglah punya suami namanya Busro. Ayah gitu ya, ayah Busro ayah. Mana namanya Busro? Jadi ibu-ibu anu boga salaki namina eta Busro enak, sambil masak tempe ya, ambil minyak masukin tempe langsung baca sholawat. Busro lana lilal muna Coba sekarang Neng Piti tanya sama Mang Busro, enak apa enggak Mang Busro? Tuh ya Bu ya. Jadi mohon maaf ya, itu enak, nikmat. Segala sesuatu yang dibacakan sholawat akan nikmat. Kata ibu-ibu, Neng, waduh, nama suami saya bukan Busro katanya. Terus siapa namanya? Mustafa. Ada di sini suaminya Mustafa. Baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wal bil nama ya wasiyah. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wal bil ya wasiyah. Insya Allah Pak, gara-gara istri baca sholawat sambil masak, itu tempe jadi. Jadi gosong ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, suami yang soleh bisa menerima apa adanya. Wahai istriku, jangan kalian gosong ya Bu ya. Jangan kalian gosong, tempe sudah menjadi satu sama enceng aja aku terima. Jadi cinta kita sama Nabi, cinta kita Pak sama Nabi bukan hanya ucapan, bukan hanya lisan, bukan, tapi bentuk cinta kita sama Nabi. Ayo bersolawat ya. Sampai kapan Neng Fitri kita bersolawat? Sampai kita dikumpulkan bareng-bareng dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Hah? Ternyata benar kata Bapak panitia tadi, harus di sini tempatnya. Gini. Nah, kelihatan. Cekas. Geser-geser balik juga. Ibu, sampai mana tadi? Sampai geser. Tuh, ya, sampai gosong. Cinta kita jangan hanya ucapan, ya, karena kelak mohon maaf Bu, perhatikan ya Bapak ya Ibu ya. Jadi Ibu, pertanyaannya, Ibu cinta apa enggak sama anak? Bapak cinta apa enggak sama anak? Bapak cinta enggak sama istri? Ibu cinta enggak sama suami?
Tapi kelak di hari kiamat, suami kita yang bilang cinta kepada kita, anak kita yang bilang cinta sayang kepada kita. Tapi kelak di hari kiamat, semua manusia sibuk dengan sendirinya. Suami sibuk mencari pertolongan, ibu sibuk mencari pertolongan, anak sibuk mencari pertolongan. Siapa yang akan menolong kita? Kalau di dunia enak bu, ibu nggak punya beras minjem ke tetangga. Anu kita buka duit bapak, bapak kita buka duit bisa minjem karena bapak kepala pekon. Tuh di dunia enak, bisa yang tolongin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ngomong sama temennya, kebetulan nama temennya Jalil, gaya kayak gua orang temen gitu, Lil doang gak pakai jaknya bu. Ini udah gak punya duit Lil, terus gimana? Ya Bo namanya. Jadi gimana, minjem duit dulu, ditolongin nama temennya, bener apa enggak bu? Ditolongin tuh, iklan itu. Tuh ditolongin sama temennya, ibu nggak punya beras minjem ke tetangga, ditolongin sama tetangganya. Tapi kelak di hari kiamat semua sibuk dengan masing-masing. Siapa yang menolong kita kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guntingan bae tanah. Udah kelihatan udah. Maka dari itu, jadi perhatikan ibu-ibu dan bapak, di hari kiamat sibuk dengan masing-masing. Kita sibuk dengan cari pertolongan. Pertolongan siapa? Bahkan dari umat, semua sibuk masing-masing. Ya, kita hanya minta pertolongan dari syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ibu-ibu baca sholawat sehari berapa kali? Bu, ibu-ibu baca sholawat sehari berapa kali? Bapak-bapak, Menteri mau nanya, sehari baca sholawat berapa kali? Kata bapak-bapak, nggak kehitung. Masya Allah, ini nggak kehitung, nggak sholawat, karena gimana? Di sini meyakin ahli sholawat semua. Jadi ibu-ibu pulang dari sini, ya bapak-bapak daripada nganggur di rumah, ibu-ibu nganggur, semua masak udah, nyapu udah, nyuci piring udah, diem di rumah diem, mending sholawatan. Apalagi sekarang bulan Maulid, ya banyakin sholawat. Neng boleh nggak nonton TV? Boleh. Ya jangan sampai kita nonton TV ngurusin Rizky Bilar dan Lesti. Si Lesti yang digebukan Iwan. Aduh Gusti. Bu, pulang sibuk nonton TV, ya nonton Kiss, ya nonton kisah seputar selebritis, ya amun aing tanam di dia, aing, abi ya, aing dia kamu mana? Kalau aku gitu ya Bu ya, kalau aku punya suami, kalau aku jadi Selesti, aku dibanting oleh Rizky Bilar, saya dibanting juga Rizky Bilar. Kalau aku dibanting sama si Bilar, aku juga ngebanting si Bilar, itu bagus. Jadi kalau sibuk nguruskan si Lesti, mending daripada ngurusin batuk, mending ngurusin awak sholat. Baca sholawat daripada nganggur. Neng gak hafal neng yang namanya sholat busro, gak hafal neng sholawat Mustafa. Sholawat apa yang hafal? Salamullah ala Rasul. Habibillah
Jadi jangan diberangin ya Bu ya. Oh, siap di sini pulang dari sini kita gemakan sholawat siap. Nanti ibu-ibu pulang dari sini kalau pengen bener dapat syafaat pulang dari sini sambil jalan di sini naik motor naik ontak semua. Ontak. Hah? Ontak. Jalan kaki tadi lempang suku ibu. Ontapak. Di dia lempang suku, kemudian dia Ontapak. jalan kaki. Ontapak. Jadi kita kompak ya. Jadi dia mah lempang suku, enak lempang suku di dia. Jadi mah jalan kaki garunya Bu. Oh, oh. Jadi kita sambil pulang dalam hati kita sambil sholawat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu. Jadi Pak intinya apa? Yang pertama lagi membahas mahabbah, cinta, baca sholawat terus. Karena bapak-bapak alim ulama mengatakan jika kita baca sholawat, ulama mengatakan sholawat itu 70 untuk akhirat, 30 untuk urusan dunia. Kurang apa baca sholawat? Oh, berapa tadi? 70 untuk akhirat, 30 untuk dunia. Kurang apa ya Bu ya? Tuh. Jadi terus kita bacain sholawat. Siap apa enggak? Siap. Bapak-bapak juga nih, emang apa manfaat sholawat? Banyak Pak. Manfaat sholawat ini selain untuk kesehatan kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk juga bapak-bapak yang punya hutang. Di sini ada yang punya hutang. Mana orang yang punya hutang? Yuk jalan yuk. Jadi bapak-bapak berkah sholawat selain bukan untuk kesehatan dan untuk dunia sampai akhirat, berkah sholawat ibu-ibu, bapak-bapak karena baca sholawat yang punya hutang lunas kalau dibayar. Hah? Jadi berkah sholawat Pak, yang punya hutang juga lunas kalau dibayar. Bener apa enggak? Bener kan Bu ya? Jadi harus pulang dari sini kita baca sholawat. Anak pengen soleh dan solehah baca sholawat. Rezeki pengen diperluas baca sholawat. Hidup pengen tenang baca sholawat. Di balik itu kita barengi dengan kita ngaji. Yang pertama mahabbah, cinta bukti. Yang kedua apa? Yang kedua bukti kita cinta kepada kamu ngambil tisu, nggak ada tisu. Oh iya, mana tisunya ada nggak? Bu, tisu mana tisu? Bu, kalau baginda Rasul itu alhamdulillah. Ujung dicinta bulan pun tiba. Kang Jali eta ngaranna. Kang Jali supaya disebut Kang Jali. Ulah di organ bae disebut nak. Sampai mana tadi? Tisu. Jadi kalau baginda Rasul itu pulang dari dakwah, tok. Assalamualaikum, kata baginda Rasul, dijawab oleh Aisyah, istri Harim dari baginda Rasul. Apa kata istri baginda Rasul ketika baginda Rasul mengucapkan salam? Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Habibi, ya cintaku. Ya, jadi baginda Rasul pulang dari dakwah Pak. Ya, keringat baginda Rasul dielap sampai ke kaki, itu pahalanya gede. Jadi ibu-ibu kalau punya suami pulang dari sawah lap. Selain dilap, Aisyah istri dari baginda Rasul ini udah ngelap, baginda Rasul dilap semua keringatnya, masya Allah, sampai ke kakinya. Terus bekas keringatnya baginda Rasul ditaruh di bantal, terus diciumin di kamar. Jadi ibu-ibu pulang dari sini contoh yang punya suami di kebun, pulang dari kebun gelap, taruh di bantal diciumin. Itu insya Allah.
Oh. Yang kedua adalah mencontoh sunnah baginda Nabi. Kita maulid Nabi bukan seremonial. Kita maulid Nabi ini bukan hanya peringatan biasa. Sudah memperingati, sudah kita membuat acara begini, habis itu tidak ada bekas, bukan. Maulid bukan seremonial, tapi maulid ini bentuk mengingatkan kita untuk tidak lupa mencontoh sunnah-sunnah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ibu, kalau kita mau mencontoh sunnahnya Nabi, bangun tidur aja, Ibu sudah dapat sunnah Nabi. Sekarang Neng Fitri mau nanya sama Ibu, ibu-ibu kalau bangun tidur ngapain? Oh, coba jawab ibu-ibu, bangun tidur ibu ngapain? Bangun tidurku terus, jangan lupa habis mandiku. Hafal sih anak TK. Siga keur ngajar TK, Ibu. Jadi bukan ya Bu ya, bukan bangun tidur terus mandi, tapi bangun tidurku terus doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi. Masya Allah, ternyata ibu-ibu kali miring lurus doanya. Alhamdulillah, soleha di sini ahli surgawi semua. Yang kedua udah baca doa, ibu ngapain? Masak. Coba sebelah sini, ibu-ibu kalau habis bangun tidur setelah doa ibu ngapain? Sebelah sini kamar mandi. Ibu-ibu sebelah sini kalau udah doa ngapain? Masak. Jadi enggak jalan dulu enggak? Ngarandang, Gusti ngarandang. Jadi kita pertama bangun tidur doa, dapat tuh sunnah Nabi. Yang kedua setelah doa kita ngulek, ibunya pengen ngulek, bapaknya pengen ngulek. Ya udah, coba ibu-ibu sebelah sini. Hah? Ya, ibu tahu ngulek apa enggak? Tahu? Kayak mana ngulek coba? Coba praktekin sama bapak-bapak. Hah? Guliat kumaha, guliat kumaha. Wah. Ya, jadi saya mohon maaf. Orang yang guliat atau orang yang ngulek bahasa Betawinya itu bukan orang yang penyangkitan, tapi sunnah Nabi. Kalau dibacakan setiap kita ngulek, bangun tidur baca doa, terus kita ngulek, kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia. Udah berapa, Bu? Tuh. Jadi ibu kalau ngulek baca surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Udah, aduh. Setelah ibu ngulek di kamar, ibu punya sendal apa enggak? Pak, di kamar boga sendal apa enggak? Enggak. Jadi balik di dia, ibu nyiapkan sendal bersih. Tunda di kamar. Jadi baginda Rasul pada saat menjelang tidurnya, baginda Rasul tidak lupa menyiapkan terempah. Ibunya akan terempah. Bakiak. Hah? Apa namanya? Jadi dari kayu, kalau nggak salah dari kayu. Iya, kita mah enak udah pakai sendal. Jadi bangun tidur, ibu sudah mulai sambil baca surat Al-Ikhlas, terus ibu pakai sendal kanan dulu ya, pakai sendal kanan, dilepas kiri kalau mau lepas tuh sunnah Nabi. Gimana caranya? Kanan dulu dipakai, kalau mau lepas kiri dulu. Bisa nggak? Nanti pasti pulang dari sini praktekin. Kanan kiri pusing gitu.
Kadang-kadang, alhamdulillah kadang-kadang daek ibu mah. Pak, geus beraha menangis beraha. Jadi banyak. Apalagi di sini ada Bapak Kiai, ada pengasuh-pengasuh pondok pesantren belajar bagaimana cara sunah-sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kalau dijelaskan sunah-sunah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup waktu 24 jam kali 3 kali 4 kali 5 kali 1000. Kira-kira berapa Ibu? Yang kedua tadi apa? Mencontoh, menjalankan sunnah Nabi. Yang pertama tadi apa ingetin? Baca sholat. Yang kedua lihat. Yang kedua mencontoh sunnah Nabi. Yang ketiga ibu bapak ini yang paling penting juga, bahwasanya Nabi kita diutus ke muka bumi untuk apa pertanyaannya Bu? Yang bisa jawab Neng Fitri tunjuk, nanti dapat hadiah dari Bapak Kepala Pokok. Hah? Innama bu'istu Baginda Rasul diutus ke muka bumi Pak untuk apa? menyempurnakan akhlak. Tuh benar, Masya Allah, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Pak, Nabi itu akhlaknya lemah lembut sama istrinya. Pertanyaannya, ibu suaminya lemah lembut apa enggak? Sorry, sesengod. Sorry bro. Baginda Rasul Pak, kita dari sini habis pulang dari sini kita contoh anak Baginda Rasul. Baginda Rasul akhlaknya sangat lemah lembut kepada istri, lemah lembut. Kalau kita benar ya umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita contoh akhlaknya Nabi. Nabi bagaimana akhlak kepada istri, Nabi bagaimana akhlak kepada putrinya, Aisyah bagaimana akhlak kepada suaminya. Suami Baginda Rasul menjadi suami, menjadi kekasih istrinya, sangat lemah lembut. Sampai Aisyah kalau dipanggil oleh suaminya, oleh Baginda Rasul memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Umairah. Kira-kira ibu kalau dipanggil suami, naon manggil naon? Bapak dia. Kalau di sana di laut minum dia. Minum budak. Bapak dia. Jadi kita mari ganti Bu. Ya, kapan kita merubah diri kita kalau bukan sekarang? Ya, kapan diri kita dirubah kalau bukan sekarang? Jawab aja. Jadi bukan semakin tahun semakin muda, kita ini semakin tahun semakin tua. Mari dirubah diri kita dengan panggilan apa? Baginda Rasul lembut sama istrinya lembut. Jangan mau marah, jangan mau berbicara kotor, jangan mau berbicara kasar. Baginda Rasul sangat lemah lembut sampai panggilannya kepada istrinya Ya Humairah. Pertanyaannya Pak, pulang dari sini Bapak harus memanggil istri Bapak dengan ayat mem. Jadi jangan kalah, walaupun kita rumah kali miring dipanggilnya ayam beb. Kalau nggak ayam beb ya Bu ya sayang. Pokok. Pertanyaannya, ibu senang nggak kalau dipanggil suami saya? Senang ya Bu ya, karena ibu-ibu ini sebenarnya nggak butuh duit, enggak. Kolak. Ya. Selain butuh uang, ibu juga butuh kasih sayang. Sebenarnya Pak,
kita ini enak, walaupun kita nggak punya uang, istri juga nggak bakal marah kalau kita lemah lembut. Ya bener nggak Bu? Wah. Ya, dengan sebutan sayang, ibu, sopan santun kepada istri, akhlak kepada istri, contoh akhlaknya Nabi. Sampai Nabi ini Bu, mohon maaf, saking lemah lembutnya, baginda Nabi ada orang Yahudi. Yahudi ini ceritanya buta Bu. Dia tidak suka meminta-minta. Dia sambil meminta-minta sambil ngomong, wahai kaum, kalau kalian melihat Muhammad, saya benci dengan Muhammad. Saya tidak suka dengan Muhammad. Muhammad adalah pembohong. Padahal ketika dia meminta-minta, siapa yang memberi dia? Ya, siapa yang memberi dia? Yakni beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibenci, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad malah sayang. Bahkan ketika mau masuk ke masjid, mau sholat berjamaah bersama para sahabat, baginda Nabi mau jalan ke masjid. Baginda Nabi sebelum berangkat ke masjid, ini ngambil kue. Aduh, ada kuenya. Oh, baginda Nabi kalau mau ke masjid ngambil kue. Ya walaupun nggak ada ngambil kue aja dia. Jadi itu kue dibawa ya Bu ya. Kue dibawa sama Nabi. Ya, ketika itu Aisyah bertanya, ya wahai suamiku, ini kue untuk apa? Untuk orang Yahudi yang selalu di pohon itu, yang selalu di atas pohon. Padahal di atas pohon orang Yahudi itu menunggu Muhammad, menunggu Nabi kita yang sangat kita cintai lewat ke masjid. Untuk apa orang Yahudi itu naik ke pohon untuk meludahi Muhammad? Nauzubillahimin. Tapi Nabi tetap menyayangi, tetap mengasihi. Kira-kira kita gitu apa enggak? Aman orang diomongkan batur ulah balik ngomongan. Jengkel, antepkeun bae, amun aya batur nu sombong, amun aya batur nu sombong doakeun bae bisa namanya. Amun masih sombong kudu dirupiah berarti eta mah. Boleh dong, betul lagi Bu. Tuh, biarin aja. Ya, usahakan walaupun kita manusiawi, kita usahakan belajar dari Nabi kita. Jangan punya rasa membenci atau iri atau dengki. Kembali lagi, Nabi kita sangat lemah lembut, akhlaknya bagus. Sampai baginda Nabi diutus ke bumi untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ngomong sama istri Nabi lemah lembut. Sampai bapak Nabi disairkan, romantisnya Nabi dengan Aisyah disairkan. Ya, kita contoh akhlaknya Nabi sampai disairkan, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah. Pertanyaannya, apakah ibu kudu sama suami main lari-lari? Itu nanti. Pak, contoh akhlaknya Nabi. Kalau pengen Bapak mencontoh akhlak Nabi, pulang dari sini istri jangan sampai jalan gendong. Insya Allah kalau Bapak mau menggendong istri, pahalanya seberat badan istri. Hah? Lanjut. Di sini musim apa? Musim apa? Musim hujan. Tapi mohon maaf kok hujan, tapi kok tenggorokan kering ya? Yo, monggo dibuka. Ibu, lanjut. Sampai berapa menit lagi? Sampai subuh? Sampai 1 jam lagi? Kita sampai 15 menit lagi ya.
Hah? Setengah jam lagi. Lanjut Ibu ya. Jadi jangan sampai ngantuk, semangat ya. Semangat. Tuh yang pertama, mahabbah cinta sama Nabi dengan baca sholawat. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, Nabi sangat indah akhlaknya. Sebenarnya gampang Bu. Walaupun gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Bu, gampang-gampang Susah. susah-susah Gampang. yang benar yang mana jadi? Gampang. Hidup di dunia ini walaupun susah-susah gampang. Ya, ada tips kalau kita nggak mau diomongin orang, kita jangan ngomongin. Kalau kita nggak mau dibenci orang, kita jangan suka ngebenci. Kalau kita nggak mau orang itu sombong depan kita, kita jangan. Kalau orang itu nggak mau pelit, kita nggak mau melihat itu orang pelit, kita jangan. Gampang. Kenapa kadang orang itu sombong? Bisa jadi kita sombong kepada orang. Hah? Oh, ujung-ujung nama boga duit. Kenapa orang-orang itu suka ngerumpi sama kita, suka ngomongin yang jelek kepada kita? Bisa jadi kita pernah ngerumpiin, pernah ngomongin jelek kepada kita. Wow, bener apa enggak? Iya, jadi pertanyaannya Kak, kalau kita nggak mau dibenci ya jangan ngebenci orang. Kalau nggak mau diomongin orang, diomongin tetangga, jangan ngomongin tetangga. Kalau nggak mau kita, kalau mau disayang sama orang, kita harus menyayangi orang. Bener nggak Bu? Kalau kita pengen orang itu sopan santun kepada kita, ramah kepada kita, kita juga harus ramah kepada orang lain. Karena sodako ini bukan hanya materi, tabasum muka diwaji akhika sodako. Oh, senyum juga sodako. Udah mohon maaf, cembetut aja enak dipandang. Pak, ada bapak-bapak yang habis ngejual kebunnya, kebetulan dapat uang 50 juta. Itu istrinya cembetut aja. Oh, jangan-jangan uang 50 juta ini nggak dikasih nama istri. Ya, ternyata istri ini kayaknya cembetut aja, pengen dibagi dua tuh sama suami. Masih aja monyong Pak. Oh, berarti si istri ini nggak mau bagi dua, diambil, dikasih nih semuanya untuk kamu. Ternyata masih monyong, ternyata udah bawaan gitu. Oh, lanjut. Ayo ya, tanamkan kita senyum, ramah kepada orang lain. Senyum. Ya, contoh alatnya Nabi, senyum sampai tabasum fi wajhi akhika sodako. Senyum adalah sodako. Yang penting jangan senyum sendiri. Iya. Ari senyum sorangan eta arana naon? Senyum goib. Bapak-bapak semangat sama gue dong. Lanjut Ibu, lanjut. Tuh kita sodako adalah senyum, apalagi sodako materi. Kita punya uang sedikit, kita sodakohkan. Masya Allah. Sekarang yang Fitri mau nanya Pak, ini ilmu sodako. Ya, kalau Bapak Ibu punya uang 100.000, disodakohkan 70.000, disodakohkan 20.000, uangnya tinggal berapa? 80. Coba sebelah sini. Kalau ibu-ibu punya uang 100.000, ibu sodakohin 20.000, pertanyaannya tinggal berapa? Tinggal 80. Coba bapak-bapak di sini, kalau punya uang 100.000, disodakohin 20, tinggal berapa Pak? 80, 70. Ya, jadi 1.000, 70, beneran saya hitung ke sini. Ya, jadi 80. Tapi kalau ilmu sedekah tidak 80 Ibu. Jika kita bersedekah punya uang 100.000, kita sedekahkan 30.000, uang kita bukan 70 lagi, uang kita tinggal 30. Karena kalau kita 30 sedekahin bukan 70. Kenapa bukan 70? 30 jawabannya. Karena 30 ini yang akan kekal, bahkan yang akan nambah. 70 mah beakeun mambak sodik salagi di pamajikan bebea, betul nggak Bu? Jadi yang kekal bahkan yang nambah itulah yang 30 tadi.
Jadi bisa menghitungnya biar ilmu sedekah seperti itu. Maka ibu-ibu yang punya hartanya, yang punya uang itu adalah yang kekal. Bener apa enggak? Salatullah, salamullah. Ayo panitia. Rasulullah, salatullah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Sayyidina. Kaya sana bismillah wa bi'adil Rasulillah wa kuri mujahidillah. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah yatin habibillah. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah, Allah. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu yang sudah bersedekah untuk kepentingan majelis kita, ya ibu-ibu diganti sama Allah yang lebih-lebih besar. Amin Allahumma Amin. ya Rabbal alamin. Untuk mengulas lagi ibu pulang dari sini, ingetin ya Bu ya. Yang pertama tadi apa? Harus bersolawat, tingkatkan cinta kita kepada Nabi. Yang kedua apa? Sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga apa? Mencontoh akhlaknya Nabi. Baginda Nabi akhlaknya sangat baik, tidak pernah membenci. Baginda Nabi sama suaminya, ya baginda Nabi punya istri sama istrinya ini sama baginda Nabi sangat solehah. Ya, ibu-ibu kira-kira kalau berangkat haji saliman apa enggak sama suami? Hah? Alhamdulillah enggak. Ada yang saliman apa enggak sama suami? Jadi ibu-ibu, ya sebelum Neng Fitri tutup, apa? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya, ibu-ibu pulang dari sini semakin baik lagi. Ibu-ibu yang belum saliman ya, tadi itu kalau mau berangkat, ya, ibu tahu saliman cium tangan, ya cium tangan sama suami. Ada apa nggak yang tadi cium tangan? Ada. Gitu. Jadi paling minta duit, anu mana pemajikan anu mana? Nah, diharap. Jadi ibu-ibu, ini ilmu ya. Kalau kita mau ngaji, ya kita tiru Aisyah. Baginda Nabi mau dakwah,
itu tangan baginda Nabi, ibu di tangan suami, ibu ambil mau ngaji, ibu cium tangan bolak-balik, cium jidatnya. Ibu-ibu siap apa enggak? Kalau tadi belum kayak gitu, ibu-ibu pulang dari sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata suaminya. Bapak coba diuk heula. Eta awak leungeun abu leungeunnya. Ambil tangannya suami, ibu cium. Ambil jidatnya suami. Insya Allah suami ngomong, nada gelo bener. Jadi enggak ya Bu ya, pasti suami enggak ngomong gitu, pasti suami bersyukur udah ngaji nih kali nih, alhamdulillah. Udah mungkin ngajinya jangan lama-lama ya Bu ya, karena ngaji mah kata guru Neng Fitri ngaji mah jangan lama-lama, apalagi sama nini. Kenapa sok pohon, sok hilang ini mah. Yang penting mah Pak ngaji menjadi ini mah. Yang penting singkat padat pulang bawa berkah. Jadi kata guru nanti ngaji sama nini mah jangan padat, singkat padat pulang bawa amplop aman. Oh, ingat ya, kalau ibu-ibu pengen lihat Neng Fitri, kebetulan itu adalah kamera yang akan ibu-ibu diliput di YouTube Neng Fitri. Jadi kali miring ini, pengajian kita ini, ibu akan masuk di YouTube Neng Fitri. Nama YouTube Neng Fitri, yakni Neng Fitri Official. Jangan lupa di subscribe, nggak promo nggak? Iya, nggak promo. Yang penting di subscribe. Ibu, rumah Neng Fitri mau kenalan dulu boleh ya? Rumah Neng Fitri di Talang Padang. Pernah ke Talang Padang? Jadi Talang Padangnya di Desa Peneongan City. Harus ada City-nya dong. Iya, Peneongan City ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau mau main ke rumah Neng Fitri, datang ke Peneongan. Alhamdulillah Bapak Ibu cari rumah yang paling mewah. Kebetulan mobilnya 2, nah itu punya tetangga. Neng Fitri di sebelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah cukup sekian dari Neng Fitri. Kurang lebih Neng Fitri mohon maaf kepada para kiai, kepada para ustadz. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bukan ada, pasti banyak yang salah. Karena Neng Fitri manusia biasa yang penuh hilaf dan dosa. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Neng Fitri mohon maaf, dimaafin enggak? Neng Fitri datang ke sini enggak nyari musuh, tapi Neng Fitri datang ke sini pengen diaku anak sama ibu. Ya, jadi ibu kalau ke Talang Padang, ibu tinggal bilang mau kemana Bu? Mau ke Talang Padang. Oh saya juga punya anak di Talang Padang. Siapa namanya? Neng Fitri, ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Hah? Jadi minantu, Masya Allah. Nah, jadi minantu ya Bu ya. Ya masalah minantu kita calling-calling ya Bu ya. Ibu jamaah rahimakumullah, cukup sekian dari Neng Fitri, kurang lebih Neng Fitri mohon maaf. Di khusus Neng Fitri sangat meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah bil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Duit ya tak ganjel untuk oke.